Kemudian ada pertanyaan ada satu pertanyaan dari Bu Rubianti Sudarsono. Mohon maaf nggak, sepertinya tidak bisa saya sampaikan karena pertanyaannya tentang ke apa ya, silakan nonton lagi ya. Silakan nonton lagi Sadaka Talks Forum kali ini ya. Jadi semuanya ditonton lagi karena insya Allah ada jawabannya di situ. Jadi pertanyaan, menangnya kaum muslimin atas Romawi di Yarmuk adalah bukti kebenaran Al-Quran dan Islam dan Rasulullah SAW sudah wafat. Bagaimana heroiknya peristiwa Yarmuk, Romawi kalah atas Muslim, kekuatan teknis saling dimiliki kaum muslimin. Syukur Ustaz. Jadi memang ini semua sudah dijawab oleh Ustadz Wisnu maupun Ustadz Rofiki. Mungkin nanti bisa ditonton lagi tayangan ulangnya yang akan kami tayangkan di YouTube Sadaka. Jadi stay tune di YouTube Sadaka ya. Untuk Ustadz Wisnu, dan mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena juga sudah cukup malam. Pertanyaan terakhir, ada pertanyaan bagus dari Pak Setiawan di Bekasi. Yang pertama tentang strategi perang Khalid bin Walid yang diadopsi, dipelajari oleh Akademi Militer Dunia, salah satunya di West Point tadi ya. Dalam hal apanya yang mereka pelajari begitu. Kemudian yang kedua, apakah ada benang merah perang Yarmuk masa lalu dengan perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini, baik di Suriah, Azerbaijan, Armenia dan lain sebagainya? Dan apakah kota Syam atau wilayah Syam ya mungkin lebih tepatnya ya? Kata Syam bukan kota tapi ini sebuah wilayah. Apakah wilayah Syam yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang nanti bergejolak pertanda sebagai salah satu perang akhir zaman? Wah, ini senangnya akhir zaman ya. Silakan Ustadz Wisnu, dan mungkin nanti Ustadz Rofika juga silakan untuk memberikan jawaban. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait di Sandhurst in the UK dan juga West Point di US, yang pertama dan utama adalah konsep kavaleri ringan. Kavaleri ringan itu maksudnya adalah pasukan berkuda dan juga unta, kalau sekarang tentunya mobile ya, itu yang dapat bermanuver sehingga ia dapat berpindah satu titik strategis ke titik strategis lainnya. Dalam beberapa peperangan termasuk di Yarmuk, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ini benar-benar mengoptimalkan keunggulan dari unit kavaleri ringannya. Maksudnya adalah ia dapat berputar, dapat mondar-mandir antara satu ujung pasukan dengan ujung pasukan lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam militer dimanapun itu ada yang namanya flanking. Nah, flanking ini adalah gerakan menghajar dari kedua sisi yang dapat berakibat fatal bagi musuh. Tapi tidak hanya kedua sisi. Khalid ini menemukan manuver memutar sehingga ia dapat menghajar bagian belakang musuh. Ketika seberapapun besarnya sebuah pasukan, ketika ia dihajar dari belakang, itu mentalnya turun. Sebab tabiat manusia itu ketika ada sesuatu yang mengancam itu punya dua parameter, fight or flight, perang atau kabur. Nah, kalau jalur kaburnya itu ditutup seperti di Yarmuk tadi di sungai Wadi Aruqat, maka turun mentalnya. Itu satu. Itu yang kedua ya. Itu yang pertama tentang kavaleri ringan. Yang kedua adalah gerakan pincer movement. Jadi Khalid ini meskipun bukan yang pertama, tetapi dia memodifikasi pincer movement. Pincer movement itu begini, pasukan dibentangkan secara panjang gitu ya, tipis sih memang jadi barisannya, cuman dia memanjang gitu. Nah, ketika dia masuk ke area musuh, kedua sisi pasukan itu akan mengapit dua sisi musuh. Nah, ketika dua sisi pasukan musuh itu diapit, seberapapun jumlahnya, itu juga mentalnya akan turun. Maka Khalid ini benar-benar bisa membaca jalannya pertempuran dan membaca reaksi lawan 2-3 langkah sebelum bertindak. Nah, ini dua elemen yang dipelajari di Akademi Militer Dunia. Bandingkan dengan Sun Tzu misalnya. Sun Tzu ini juga punya taktik mengapit. Tapi Khalid ini lebih efektif. Dan kalau ada yang bilang, Khalid ini pasti menjiplak kitabnya Sun Tzu, ya Khalid tidak bisa bahasa China. Artinya dengan kualitas beliau sebagai seorang panglima, jenderal, 200 peperangan tanpa kalah, yang masyhur 100, tetapi
dihitung peperangan kecil tuh 200 peperangan tanpa pernah kalah, padahal beliau bukan lahir dari imperium dengan akademi militer. Ini sesuatu yang dipelajari sampai saat ini dan diakui oleh berbagai kalangan. Nah, itu. Yang kedua apa tadi, Ustaz? Tentang apakah perang Yarmuk masa lalu dengan perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini itu ada benang merahnya? Ya, memang kalau kita melihat Timur Tengah khususnya pasca perang Arab Israel, kalau kita bergantung wal baro kita kepada negara-negara Arab dalam konteks sekarang, itu akan kecewa. Artinya begitu rumitnya, sehingga sebaiknya yang kita lakukan adalah pertama merujuk kepada sirah Nabi, sebab dalam sirah Nabi itu ada semacam pelajaran yang sebenarnya berulang di pada hari ini dengan konteks yang khusus misalnya. Jadi sejarah itu history repeats. Jadi sejarah itu berulang, atau kita katakan sunatullah lah. Nah, jadi kita perdalam sirah Nabi, kemudian tarikh khulafa, kemudian sejarah-sejarah salafus salih. Insya Allah dengan begitu kita akan punya basirah atau minimal modal untuk melihat, oke, seperti ini keadaan sekarang. Adapun kita melihat dari berita dan kita melihat dari sikap 1-2 negara yang kita sangat harapkan mereka dapat membela Islam, ternyata tidak, kecewa kita. Nah, jadi memang kita harus kembali kepada majelis ilmu, menelaah buku-buku karya ulama klasik. Dengan begitu insya Allah kita punya modal untuk memilah-milah, mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Allahu a'lam. Allah alam sawab. Dan yang jelas yang penting semangat kita untuk terus berada dalam proyek peradaban, membangun kembali peradaban Islam yang mulia ini jangan sampai luntur ya, hanya karena melihat negara-negara Arab kayak begitu sekarang begitu ya. Baik, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi karena memang waktu sudah menunjukkan 10 lewat, ya sudah terlalu larut sepertinya. Kita akhiri saja perbincangan kita pada kesempatan malam hari ini. Jazakumullah khair jazak sekali lagi kepada Ustadz Wisnu Prabowo dan juga Ustadz Ahmad Rofiki atas kajian yang luar biasa tentang Yarmuk. Dan ini sekali lagi kita membahas tentang sebuah episode yang paling penting, salah satu perang terpenting dalam sejarah peradaban dunia hingga hari ini. Dan yang kita ingin dapatkan bukan tentang perangnya saja, tapi bagaimana kaum muslimin itu mampu keluar dan kemudian mewarnai dunia hingga hari ini. Salah satu kita lihat tadi ya, Barat keluar dari Syam selama-lamanya sampai hari ini mereka belum bisa kembali menaklukkan Syam kembali. Dan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta sudah setia menyaksikan Sadaqah Talks Forum. Dan ini adalah awal dari 7 episode penaklukan Islam yang merubah dunia. Semoga kita bisa semakin bersemangat untuk bisa berada dalam parade kebaikan untuk membangun kembali peradaban Islam yang mulia. Jika Bapak Ibu-Ibu ingin menyaksikan kembali, stay tune di YouTube-nya Sadaqah, bisa nyalakan loncengnya, ya, subscribe, nyalakan loncengnya sehingga bisa mendapatkan update saat kita mengupload kajian-kajian Sadaqah Talks Forum berikutnya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, memberikan pertanyaan dan juga menyaksikan acara ini. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat disampaikan dan juga dijawab. Semoga memberikan kita semangat. Dari saya Afan Riyadi, mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan. Sekali lagi jazakumullah khair jazak. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.